Apa yang kamu teriakkan? Su Qiantai sedang duduk di atas tahta. Baik ayah maupun anak memiliki wajah yang marah, dan mereka tampaknya tidak memiliki kasih sayang ayah dan anak sama sekali. Katakan padaku mengapa kamu tidak membunuhnya. Wajah Su Anxing penuh amarah, dan seluruh wajahnya memerah. Anda juga tahu, ngomong-ngomong, berapa putaran yang telah saya lakukan untuknya, hampir pasti dia adalah reinkarnasi dari Murakami. Dia baru saja dikurung, tapi saat ini dia menarik pasukannya. Saya tidak percaya Anda bahkan tidak bisa membunuh Earth Immortal. Tabib Istana Suqian ditunjuk untuk melanjutkan pengaturan Anqing, tetapi situasinya berubah dengan cepat, dan dia bahkan tidak berani muncul dalam kegelapan pada saat itu. Dia tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat yang mengikuti Yang Mulia. Sekarang tingkat kekuatannya telah turun, dokter kekaisaran tidak berani gegabah. Tentu saja, alasan utamanya adalah Suqian, yang dari lubuk hatinya yang terdalam tidak ingin membunuh Yang Mulia. Situasi saat itu memang membuat Su Qiantai merasa sedih. Dalam keadaan Xiao Yan memasuki terobosan dan mau menghilang, Ye Beijing muncul, Su Qiantai mencibir. Benar saja, reinkarnasi Yang Mulialah yang mengizinkan wanita gila ini melindungi Dharma. Su Qiantai berpikir dalam hati. Sekalipun tidak ada transplantasi, seluruh Taiksu akan segera dievakuasi. Meskipun ada tentangan kuat dari Su Anxing, dia tetap memilih untuk mengungsi. Jadi saat ini Su Anxing tidak mengerti mengapa dia memilih pergi dengan kesempatan bagus daripada memblokir Xiao Yan atau langsung melenyapkannya. Anda dapat melihat wanita itu, yang muncul di belakangnya Xiao Yan. Dia menekan amarah di hatinya dan memandang Su Anxing dengan serius. Menekannya dengan nafas, bahkan jika yang terakhir marah, itu tetap ditekan. Jadi apa? Dia memiliki kekuatan yang besar Ye Beijing. Singkatnya, wilayahnya setara dengan wilayahku. Su Qiantai berkata dengan suara yang dalam. Jika alamnya sama, maka jawablah, apakah kamu takut? Su An dengan ringan menggoyangkan lengan bajunya dan berteriak. Tidak heran dia tidak sekuat Su Lord, yang bisa bertarung dalam segala bahaya dan pertempuran. Su Anxing menamparkan meja, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan sinis. Itu bukan nada yang kecil, saya memiliki banyak keturunan dan saya memiliki dewa petarung yang telah hidup selama 1000 tahun. Dia hanya akan menginstruksikan orang lain untuk berhati-hati agar tidak ditampar sampai mati suatu hari nanti. Tabib Istana Suqian bahkan lebih marah lagi. Terburu-buru, dia sangat ingin mengangkat tangan dan menamparnya, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia menjabat tangannya dan meninggalkan dewa virtual. Tidak apa-apa, Su Anxing mengutuk. Duduk di singgasana. Matanya melotot, dan wajahnya sangat jelek. Dengan pengaturan ini, peluang untuk menangkapnya sangat rendah. Kesempatan itu sangat langka sehingga dia benar-benar dilepaskan kali ini. Mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit. Taiksu, meskipun dia telah maju sejauh ini, Sensi pasti menyembunyikan sesuatu. Mereka menyerah begitu saja. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Dari sudut pandang saat ini, reinkarnasi dari penguasa ini adalah variabel terbesar. Meski terkesan hanya seorang kaisar abadi, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Kita harus menemukan cara untuk menghapusnya dan menyelesaikannya. Mata Su Anxing berkedip-kedip, seolah sedang memikirkan tanggapan selanjutnya. Ngomong-ngomong, tidak perlu berperang. Saya terobsesi dengan masalah ini. Selama Ratu ada di Taiksu, apakah saya masih khawatir tentang dia tidak akan datang? Beberapa kapal dewa palsu kemudian mulai melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi ke suatu tempat di Nihility Yun Timur. Perjalanan ke timur bukanlah ketiadaan,
dan terdapat banyak bintang dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga merupakan tempat kelahiran dan nafas ribuan makhluk. Ada sekelompok bintang di sini, dan beberapa ensiklopedia berkumpul di sekitarnya. Ini bukanlah formasi alami, tetapi dikumpulkan di sini oleh kekuatan yang kuat. Jumlah dewa di sekitar sangat mencengangkan, dan mereka terus-menerus keluar masuk dari antara bintang-bintang. Inilah inti dari Taiksu di Senshi. Aliran sungai yang gemericik dan paviliun di kolam teratai. Sesosok cantik sedang duduk di depan pena, tinta, kertas dan batu tinta, melukis dengan cermat. Sesekali pelet rambut yang berserakan akan terlempar ke belakang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bunga teratai di kolam bergoyang lembut. Sosok cantik berbaju putih panjang di paviliun memandang orang dalam lukisannya, dengan senyuman manis di wajahnya. Dia adalah orang ideal Anda yang jauh lebih buruk daripada merawat semua makhluk hidup. Saat ini, suara samar terdengar, tetapi wanita di pengadilan tidak mengangkat kepalanya dan terus menulis. Angin kencang datang, sedikit mengganggu wanita itu. Dia mengerutkan kening dan kertas nasi di bawah pulpennya langsung meledak. Kenapa kamu masih sangat menyebalkan? Pria di depannya mengenakan jubah naga hitam longgar. Samar-samar Anda bisa melihat bulu-bulu yang sedikit berserakan pada pahatan otot dada dan perut, yang terlihat kasual namun mendominasi. Saya pernah melihat cetakan kecil ini sebelumnya dan hampir merasakannya. Wanita itu mengangkat kepalanya, alisnya sedikit berkerut dan matanya menunjukkan kemarahan yang jarang terjadi. Anda tidak pantas menghakiminya. Wanita itu adalah permaisuri yang selalu berada di Taiksu. Dia tidak pernah pergi sejak Su Anxing mengundangnya ke sini. Kupikir akan cukup buruk jika aku jatuh dari singgasana, tapi aku tidak menyangka. Sebelum Su Qiantai selesai berbicara, dia tertawa liar. Saya tidak menyangka itu. Sang ratu memandang kerendahan hati yang tertawa itu tanpa berkata-kata. Dokter istana duduk lagi, mengeluarkan selembar kertas baru dan melanjutkan menggambar. Setelah tertawa, keluar dari sini. Tabib istana Su Qian mengusap pipinya dan menahan senyumnya. Masuk akal bahwa setelah kematian yang mulia, puluhan ribu tahun telah berlalu, yang merupakan waktu yang cukup baginya untuk kembali ke puncaknya. Ratu dengan lembut mencelupkan ujung puas ke dalam tinta dan menggambarnya untuk mengungkapkan arti sebenarnya. Siapa bilang dia adalah seorang kaisar abadi? Apa yang Anda lihat mungkin bukan apa yang Anda yakini. Itu menyembunyikan kekuatannya atau merupakan tiruan dari Su Qiantai. Memang mungkin untuk menyembunyikan Sili, tapi bagaimana Ye Beijing bisa bersamanya jika dia adalah tiruan? Pasti yang mulia yang masih begitu penuh kasih sayang bahkan dalam reinkarnasi. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Ratu secara tidak sengaja membuat kesalahan dengan pena di tangannya, dan seluruh gambar hancur total dan tidak dapat diperbaiki, jadi dia harus memulai dari awal. Anda tahu, dia sepertinya memiliki hubungan dengan Yang Mulia. Sang ratu langsung berteriak. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah dengan kemarahan di matanya. Kenapa kamu marah? Bukan aku yang merayunya. Su Qiantai berkata dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, pena, tinta, dan batu tinta terbang ke arahnya, menyebabkan dia menghindar ke samping. Apakah Anda ingin menjadi orang baik atau ingin reinkarnasinya? Anda tidak akan pernah memenangkan hatinya. Su Qiantai menginjaknya dengan telapak kakinya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Akhirnya dia meninggalkan lukisannya dan pergi. Ratu duduk di bangku batu, alisnya berkerut, dan suasana hatinya tampak buruk. Ya, kenapa wanita gila dari dunia jamur Ye Beijing itu datang ke Senshi? Masih mengikutinya seperti ini mengacaukan rencanaku. Akankah dia tetap datang untuk menyelamatkanku?
Sang ratu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi kepercayaan aslinya sedikit bergetar dalam pikirannya saat ini. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia pasti akan datang untuk melihat potret yang dilukis di depan ratu. Mengenakan jubah hitam ketat, dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Ketulusan ini terlihat nyata.